untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Natalia Bomnewi. Saya jurusan S1 Akuntansi, kelas reguler Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang blok-blok model bisnis kanvas. Tapi sebelumnya saya menjelaskan blok-blok model bisnis kanvas, saya akan menjelaskan tentang apa itu bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas atau business model kanvas atau disingkat juga BMC ialah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen. Contoh yang pertama dalam 9 elemen ini yaitu customer segmentasi konsumen. Elemen pertama yang harus Anda miliki dalam memulai bisnis model kanvas ini adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Blok ini mengenai berbagai hal tentang pelanggan kita atau pelanggan Anda pada customer segment. Anda harus bisa menjawab 3 blok ini seperti customer jobs, customer gain, atau customer pain. Dan yang kedua ada di sini value proposition. Apa sih value proposition atau dalam bahasa Indonesianya proporsi nilai konsumen? Elemen yang dimaksud pada business model kanvas ini adalah sekat yang merupakan keunggulan produk apa saja sesungguhnya, poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan bisnis atau perusahaan bagi customer untuk segmennya. Hal ini menjadi kesempatan kita atau menjadi kesempatan Anda untuk menjabarkan kekuatan atau keunggulan yang membedakan bisnis Anda dengan bisnis yang lain. Sebelum kita memulai bisnis, kita harus terlebih dahulu tahu siapa aja target kita atau audiens apa aja yang bisa menjadi pelanggan pada produk kita. Apa sih keuntungan yang Anda berikan pada pelanggan atau produk apa aja yang ditawarkan? Dan di sini ketiga ada channels. Apa sih channels? Berarti channels itu termasuk saluran kita atau media atau sarana apa saja yang bisa Anda gunakan untuk menyampaikan produk dan jasa kita ke pelanggan. Channel dan saluran adalah bagaimana Anda bisa menyampaikan produk Anda yang hingga kepada konsumen melalui penggunaan channel yang tepat. Anda baru bisa menyampaikan value proposition kepada customer segmen kita. Ini adalah salah satu model bisnis kanvas atau bisnis model kanvas yang paling penting. Jadi pakai channel ini kita bisa menggunakan dengan baik atau salah satu elemen penting bagi keberhasilan sebuah bisnis yang kita jalanin atau kita rencanain nantinya. Dan yang keempat, di sini ada revenue stream. Apa sih artinya? Di sini ada sumber pendapatan. Revenue stream merupakan bagian yang paling viral, di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen bisnis model ini, kanvas ini meningkatkan atau mungkin memaksimalkan pendapatan bisnis kita. Jangan sampai ada bahan baku atau produk atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Ada juga key resource, sumber daya. Key resource adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Semua jenis sumber daya mulai dari pengelolaan bahan baku, mengontrol stok barang, penataan sumber daya manusia dan perhatian dalam membuat bisnis model kanvas ini. Poin ini membahas mengenai sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Di sini Anda harus menjelaskan aset yang Anda perlukan untuk membuat model bisnis ini, startupnya ini berfungsi. Di mana di sini key resource ini terbagi menjadi 4 kategori, yaitu fisiknya, gedung, kendaraan, mesin, dan jaringan distribusi. Yang kedua, intelektual. Apa sih isinya? Merek, pengetahuan, spesialis, paten, dan hak cipta. Ada juga SDM-nya, orang-orang yang akan menjadi sumber daya utama, terutama bagi perusahaan, industri kreatif, atau pengetahuannya intensif. Dan yang terakhir itu keuangan. Dia itu bisa dari jalur kredit, saldo tunai, dan banyak lagi sih. Di sini ada lagi customer relationship, hubungan dalam konsumen, hubungan kita di dalam konsumen. Customer relationship itu apa sih? Kok itu berguna banget untuk blok yang ada di blok-blok bisnis model kanvas?
itu merupakan elemen atau contoh bisnis model yang model kanvas atau bisnis model kanvas di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Bagian ini atau blok ini tuh harus Anda jawab untuk mengetahui bagaimana cara Anda menjalin hubungan Anda dengan pelanggan, di mana karakteristik pelanggan berbeda-beda, sehingga Anda harus memahami bagaimana Anda mengambil hati pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang sudah loyal. Perlu juga pengawasan yang ketat dan intensif agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain hanya karena jaringan hubungan yang kurang baik. Dan di sini ada key activities. Apa sih key activities itu? Dalam di sini sih Indonesianya kita bisa mengartikannya yaitu aktivitas yang dijalankan. Key activities ini adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang terkait dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proporsi nilai. Poin ini diperlukan nih sebagai salah satu strategi bisnis terpenting yang harus Anda lakukan untuk membuat elemen bisnis model kanvas ini berfungsi, di mana kegiatan-kegiatan utamanya yaitu harus secara langsung terkait dengan value proposition perusahaan. Di mana jika key activities ini tidak terkait dengan value proposition, maka ada sesuatu yang salah, karena aktivitas yang Anda anggap paling penting tidak memberikan nilai kepada pelanggan. Key activities ini biasanya dipecah menjadi 3 kategori, yaitu 1. Produksi. Kategori ini mengacu pada penyampaian produk atau jasa kepada pelanggan. Biasanya Anda harus melakukan ini dengan kualitas tinggi atau quantity yang tinggi, tergantung pada branding usahamu. Yang kedua, pemecahan masalah. Pemecahan masalah di sini menemukan solusi baru untuk masalah masing-masing pelanggan juga dapat menjadikan tugas utama bisnis Anda. Hal ini biasa dilakukan oleh konsultan atau organisasi layanan. Yang ketiga, platform atau jaringan perangkat lunak yang biasanya berfungsi sebagai platform. Untuk itu, key activities perusahaan semacam ini adalah terus memperbaharui supaya menginovasi platform-platform mereka. Terus ada juga key partnership. Apa sih itu? Kerjasama. Di sini diterangin kalau elemen bisnis model ini, kanvas ini, berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya dalam bisnis Anda. Posisi-posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah dibuat. Tak ada salahnya untuk menjalin hubungan baik untuk menciptakan siklus bisnis sesuai dengan ekspektasi. Untuk mengisi blok ini harus kayak gimana sih? Anda harus membuat daftar tugas dan kegiatan yang penting untuk mengisinya. Anda bisa menggunakan pemasok dan mitra untuk membuat model kanvas ini berfungsi. Biasanya ada 3 alasan untuk menciptakan kemitraan, misalkan skala ekonomi, pengurangan risiko, dan ketidakpastian. Juga akuisisi sumber daya aktivitas. Dan yang terakhir nih, ada cost struktur biaya. Apa sih kok mesti ada struktur biaya? Modelnya seperti apa model bisnis ini? Dia tuh contohnya kayak gimana? Kenapa mesti dijalanin? Yang terakhir di sini saya akan jelaskan tentang model bisnis ini merupakan konsekuensi secara finansial dari cara yang digunakan dalam model bisnis yang Anda buat. Di sini Anda harus memetakan biaya dan memastikan bahwa biaya sesuai dengan value proposition bisnis. Dalam blok ini Anda harus bisa atau menetapkan biaya yang paling mahal dan yang paling penting setelah ada key research, key partnership tadi dan key activities yang tadi dijelaskan di atas. Yang mesti harus ditetapkan. Mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat, bisa meminimalkan risiko kerugian. Hal ini juga menentukan proporsi nilai yang tepat untuk pelanggan. Pada elemen terakhir ini tentu dibutuhkannya laporan keuangan dan pembukuan yang tepat. Sudah banyak sekali blok-blok yang kita gunakan dalam model kanvas ini. Blok ini juga berguna untuk bisa menguntungkan bisnis kita dalam mengaitkan rencana untuk bisnis kita ke depannya, bagaimana resikonya kita tahu, bagaimana keuntungannya kita juga bisa tahu. Jadi dengan menggunakan
dengan menggunakan blok-blok 9 elemen yang tadi kita jelasin ini, kita bisa mengaturnya dengan baik. Kita bisa mengerti dulu apa sih pengertian dari 9 elemen ini, supaya kita tahu, supaya kita bisa menjalankan bisnis kita nanti, supaya bisnis kita ini berjalan dengan lancar, juga bisa terjadinya kesuksesan dalam menjalankan bisnis kita. Sangat terbantu sekali kan dengan adanya blok-blok bisnis model kanvas ini. Jadi kita mulai pikirkan apa aja nanti kayak channelnya, tadi kita mesti melemparkan atau menyalurkan usaha kita kemana. Kita juga tahu kalau kita tadi mengerti semua tentang 9 elemen channel tadi, 9 elemen yang ada di model bisnis kanvas. Itu aja sih yang saya jelaskan. Kurang lebihnya atau ada kesalahan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Terima kasih.